Shalom, damai di hati, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita lebih santai sedikit ya. Kami dengan penuh kerinduan ingin berbagi dengan Bapak Ibu Saudara dengan perenungan di sepanjang minggu berjalan ini, Iya, yaitu di tanggal, tanggal 3 sampai tanggal 9 September 2023 ya. oke, Dan tema di sepanjang minggu ini mengasihi saudara, wujud mengasihi Allah wah. ya. Terambil dalam perjanjian baru 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga yang ke-21. Oke, dan Bapak Ibu Saudara, kami berdua, saya dan Pak suami yang ada di balik layar, akan membagikannya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan MTPJ, serta nanti di bagian akhir akan membuat satu catatan singkat bagi Bapak Ibu Saudara yang mempersiapkan khotbah untuk ibadah minggu nanti. Ya, Ya, karena itu saat ini mari kita berdoa minta hikmat Tuhan agar pemberitaan firman dapat berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa pencipta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan yang mengasihi kehidupan kami dengan kasih-Mu yang tiada pernah berubah, yang tanpa batas, yang kekal adanya. Kami bersyukur karena kami menerima kasih sejati dari Tuhan itu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur waktu ini Tuhan menolong kami semua. Di tengah berbagai tanggung jawab dan pelayanan ada waktu bagi kami untuk dapat membagikan kebenaran firman-Mu dalam perenungan kami di saat ini. Ya Tuhan Allah, berikanlah hikmat kepada kedua hamba-Mu dan berikanlah kami kemampuan untuk memberitakan isi hati Tuhan, dan itu menyenangkan hati Tuhan, memberkati setiap pendengar dimanapun berada, agar supaya dengan fokus mengikuti pemberitaan firman dan dapat mempersiapkan kerja pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Kami tidak izinkan ada kuasa di luar daripada kuasa Tuhan, maka waktu ke depan kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ampuni kasihani kami, dan biar waktu ke depan sungguh-sungguh pemberitaan firman menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan ikuti pertanyaan-pertanyaan sekali lagi sesuai dengan bacaan kita 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Iya, di sini ada 3 pertanyaan untuk Oke. kita diskusikan. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama, apakah yang saudara pahami tentang kasih agape dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga yang ke-21? Oke, ya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi prinsip paling pertama ketika kita hendak menafsirkan Alkitab atau juga mempersiapkan pelayanan, mempersiapkan khotbah, mencari tahu apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita, berdasarkan bacaan Alkitabnya adalah membacanya terlebih dahulu. Karena itu kami menyarankan Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti perenungan ini setelah membaca teksnya. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Nah, setelah kita membaca, mari kita belajar bersama ya. Kalau kita mempelajari surat 1 Yohanes, maka kalau kita lihat dari kategori kitab dalam perjanjian baru yang ada 5, kitab Injilnya 4, kemudian kitab sejarahnya 1, kemudian ada 13 kitab surat-surat Paulus, dan ada 8 surat-surat atau surat-surat umum, kemudian baru kitab apokaliptik atau kitab wahyu. Dan kalau kita lihat kitab 1 Yohanes ini masuk dalam surat atau surat umum. Jadi penulisnya dapat kita tahu bersama bahwa ini adalah Rasul Yohanes. Kalau kita lihat di pasal 1 bagian pertama, Rasul Yohanes dia memperkenalkan diri sebagai saksi mata dari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan dalam bacaan di sepanjang kitab 1 Yohanes ini, dia berbicara mengenai siapa Tuhan Yesus yang dia layani. Dia memberikan banyak nasihat, banyak pengajaran. Dia juga berbicara mengenai kehadiran antikris di pasal 3 dan pasal 4. Dan dia juga bicara bagaimana harusnya umat Tuhan hidup saling mengasihi. Nah, bagian inilah yang kita lihat melalui teks bacaan kita yang juga mengantar kita pada
tema di sepanjang minggu berjalan ini, mengasihi saudara sebagai wujud mengasihi Allah. Yang kalau kita lihat di teksnya, itu Lembaga Alkitab Indonesia beri judul Allah adalah kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dibahas yang dibahas pada bagian ini, kita semua boleh lihat bahwa kata kasih yang diucapkan, ditulis, diulang oleh si Rasul Yohanes adalah kasih agape. Kasih agape adalah kasih seperti apa? Kita harus tahu dulu ya, bahwa sebagaimana pembagian dari budaya Yunani kuno, terutama dari tulisan-tulisan para filsuf seperti Plato dan Aristoteles, kita melihat bahwa ada 4 kasih. Satu di antaranya adalah kasih agape itu. Mari kita tahu, mari kita cari tahu ya, kasih yang dipakai dalam perjanjian baru yang kita tahu itu ditulis dalam bahasa Yunani. Kasih seperti apa itu? Yang pertama adalah kasih eros. Bicara kasih eros, ini adalah jenis kasih yang terkait dengan hasrat atau cinta romantis, cinta fisik. Jadi melihat atau melibatkan daya tarik fisik atau emosional antara dua orang yang berlainan jenis, atau antara dua orang dengan maksud-maksud untuk membangun hubungan yang romantis. Cinta karena dia sesuai tipe, tidak cantik maka bisa saja tidak cinta, kurang cantik maka bisa saja kurang cinta. Nah, kasih jenis ini ditemukan pada mereka yang membangun hubungan, jatuh cinta karena dorongan seksual saja. Selanjutnya yang kedua, kasih storge. Storge adalah jenis kasih yang ditemukan dalam hubungan keluarga atau karena basudara. Mengasihi karena ada hubungan ini yang telah membuat mereka dekat, ada kebersamaan, ada rasa tanggung jawab, seperti dapat dilihat pada hubungan kasih orang tua dan anak. Karena dia saudara, maka saya mengasihi. Karena anak saya mengasihi. Maka jika bukan saudara, bisa saja tidak mengasihi. Nah, yang ketiga kasih filia. Kasih jenis ini adalah berhubungan dengan persahabatan dan biasanya tujuannya saling menguntungkan atau tidak. Ini adalah jenis kasih yang tumbuh karena ada rasa ikatan sebagai seorang teman, apalagi satu hobi, satu minat, satu kesukaan. Tetapi saat dia berpikir persahabatan dengannya tidak membawa keuntungan, bisa saja kasih seperti ini hilang. Nah, yang keempat ini yang menjadi bahasan kita, yaitu pada bacaan di saat ini kita melihat kasih agape. Pertanyaan nomor 1 tadi itu menanyakan pandangan saya mengenai kasih agape menurut teks bacaan kita. Bagaimana sih itu kasih agape? Kasih agape adalah jenis kasih yang mendalam, kasih tanpa syarat, adalah penuh belas kasihan. Bicara kata agape ini berasal dari bahasa Yunani kuno yang menggambarkan kasih lebih dari sekedar perasaan emosi. Jenis kasih tanpa pamrih, bukan karena ada maunya, menerima tanpa membedakan rupa, menerima tanpa harus memilih bersaudara sedaging, saudara bagaimanakah seiman ataukah tidak ya. Ini adalah kasih yang bersifat aktif, sukacita memberi, berkorban tanpa mengharapkan balasan. Dia berfokus pada orang lain siapapun itu, tidak peduli sekali lagi dengan latar belakangnya. Maka jika kita melihat bacaan kita 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21, ini menggambarkan kepada kita penting sekali tentu ada kasih agape dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kenapa? Karena teks ini sendiri berbicara jika kita baca Rasul Yohanes maksudnya, Rasul Yohanes berbicara bagaimana di jemaat sebenarnya sudah ada, di komunitas Kristen sebenarnya sudah ada saling mengasihi. Tapi mengasihinya yaitu dengan kasih filia, mengasihi jika menguntungkan atau tidak, bersahabat atau tidak, dengan kasih storge, dengan kasih eros, dilihat dari rupanya saja.
Dan bagi seorang Rasul Yohanes, bukan hanya di situ saja. Kita harus mengasihi dengan kasih Allah, dan kasih Allah itu adalah kasih yang agape, yang tanpa syarat. Nah, saya mengajak kita semua untuk membaca bersama ayat 7 dan ayat 8 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sekali lagi, kasih yang dipakai di sini adalah kasih agape. Bagi saya, ketika pertanyaan nomor 1 ini diajukan kepada kita semua, apa yang dapat kita pahami tentang kasih agape? Sekali lagi dalam konteks bacaan kita, ada beberapa poin utama yang mau saya sampaikan. Pertama, Allah adalah sumber dari kasih agape. Maka kita diajak mengasihi karena kita berasal dari Allah. Dan Allah adalah teladan sempurna bagaimana mengasihi. Kemudian yang kedua, kasih agape tidak hanya bicara, tidak hanya sampai di rencana, tapi juga dalam tindakan. Ini adalah kasih tanpa syarat yang mendorong kita orang percaya untuk mengasihi bahkan kepada mereka yang mungkin sulit dikasihi. Seperti Allah yang meneladankan itu. Dia mengasihi kita karena cintanya yang besar, sekalipun seharusnya kita binasa karena dosa. Tetapi dia datang menjumpai manusia dengan kasihnya, menyelamatkan manusia. Kemudian saya lihat yang ketiga di ayat 18, ini mengajarkan kasih agape itu mengusir ketakutan. Karena kasih itu berasal dari Allah yang sempurna. Kasih yang sempurna itu menciptakan kepercayaan, keamanan dalam hubungan kita, Allah dengan Allah, kita dengan sesama. Karena tidak ada lagi ketakutan, karena kita tahu dosa kita diampuni di dalam kasih Allah yang agape itu, tanpa syarat itu. Ya. Kemudian, pasal ini juga menekankan bahwa jika kita memiliki roh Allah, kita adalah anak-anak Allah, maka kita harus mengasihi dengan kasih yang agape. Dan kemudian kenapa kasih agape? Kita diajak karena Allah lebih dulu mengasihi kita, maka sudah seharusnya kita yang mengaku mencintai Allah, kita juga harus mengasihi sesama. Kemudian dalam bagian ini juga, pada bagian terakhirnya, kenapa kasih agape? Karena dalam pasal ini jelas, Allah adalah Allah yang kasihnya kasih agape, tanpa syarat. Maka ciri khas kita harusnya orang percaya adalah hidup dalam hubungan yang benar dengan mengasihi sesama di dalam kasih agape. Saya jelaskan kembali bahwa intinya di sini sesuai konteks. Rasul Yohanes bilang kasih Allah adalah yang utama, yang sempurna. Maka keteladanan ini yang harus kita bawa. Kenapa? Karena itu karakter Allah. Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 yang kita baca tadi tidak dapat dibantah. Maka kita harus punya karakter ini. Dan ini harus jadi ciri utama kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Nah, mungkin itu yang dapat saya bagikan menurut pertanyaan yang pertama tadi. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk jawaban di Ya. pertanyaan pertama ini. Ya, kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Mengapa Rasul Yohanes mengemukakan pentingnya kasih agape? Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, rasanya jawaban ini juga sudah Ya, sekaligus dengan jawaban yang pertama tadi ya, tetapi saya tidak akan mengulangnya, namun kembali lagi ada beberapa hal. Pertama, bicara kasih agape itu adalah karakter dari Allah sendiri. ya, Allah kita adalah kasih. Ini jelas ya kalau di pasal 8, sebab Allah adalah kasih. Bagian terakhir ya. yang Rasul Yohanes sampaikan, dan kasih yang dipakai di sini adalah kasih agape. Sudah kami jelaskan di awal tadi di jawaban yang pertama tadi. Maka mengapa sangat penting kasih agape? Karena kehidupan berjemaat, kita bersentuhan dengan orang sebagai makhluk sosial, tidak cukup hanya kasih eros kepada pasangan kita, Ya. apalagi itu hanya dalam
dalam rangka hubungan seksual, kemudian hanya melihat secara fisik tidak cukup. Bagaimana Hmm. kita sebagai persekutuan gereja Tuhan, jika hanya kasih seperti itu, berarti kalau bukan pasangan kita tidak mengasihi. Ya. Atau bagaimana jika hanya pilihan, hanya storge. Makanya kita meneladani Kristus. Dia adalah kasih dan kasihnya agape, maka sangat penting bagi kita untuk punya ciri ini. Orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita Ya. dengan cara apa? Bukan dengan cara berkoar-koar tentang kasih, pemberitaan tentang kasih, tetapi lebih daripada itu adalah menghidupi kasih itu. Orang-orang melihat kita dan melihat ada Kristus dalam hidup kita. Mengapa penting dalam bacaan di saat ini? Ya penting karena Ya. ini adalah perintah dari Tuhan itu sendiri. Dan ketika dia memberikan perintah ini, dia tidak hanya bilang hendaklah kamu saling mengasihi, tapi dia adalah Ya. bukti dari kasih itu sendiri. Ya. Mungkin itu. Apakah ada latar belakang penulis ya? Yang menulis kan ini Yohanes ya? Mm-mm. Penulis Yohanes. Apakah dia melihat bahwa kekristenan di waktu itu Ya, seperti sudah dijelaskan tadi, sebenarnya ya. tadi kan di nomor 1 sudah sangat Oh jelas iya. ya. Jemaat itu mengasihi, tapi mengasihinya mengasihi eros, Nah, itu. mengasihi storge, mengasihi filia. Makanya Ya. dia bilang di sini kasih-kasih, dia ulang-ulang, ada Ya. 2 pasal dan dia pakai itu dengan kasih Jadi agape. Maka sangat penting. kasih yang digunakan kekristenan pada waktu itu kasih yang terbatas Ya, ya, terbatas. Kasih yang pakai dan syarat. Kita kasih yang mengasihi karena syarat. kamu Ya, cantik, kamu ganteng, kamu itu. saudaraku, kamu kerabatku. Dan Makanya bukan seperti itu yang ya, diajarkan. makanya Rasul Yohanes mengungkapkan ini penting sekali, urgent bagi kekristenan waktu itu untuk menggunakan kasih agape, Ya, kasih Allah itu sendiri ya. ya. Oke, saya rasa cukup di Ya, pertanyaan yang sudah kedua sangat karena jelas. sudah menjawab juga di pertanyaan nomor pertama sebenarnya ya. Betul sekali. Oke, lanjut pada pertanyaan ketiga, bagaimana kita menerapkan kasih agape atau saling mengasihi yang tulus kepada saudara sedaging, saudara seiman, sesama manusia, dan sesama ciptaannya? Ya. Jadi ini pertanyaan yang lebih spesifik dapat kita jawab sendiri sebenarnya ya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana sih kita? Pertama adalah kita sudah hidup di dalam kasih Tuhan itu sendiri. Ya, Bagaimana mungkin kita mengasihi sesama kalau kita dengan Allah saja belum beres? ya, Artinya kita sebenarnya belum hidup di dalam kasih itu karena kita ya, menolak kasih Allah yang tanpa syarat itu. ya, Orang yang telah diselamatkan dan mengakui bahwa keselamatannya hanya dikerjakan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, ya, maka dia sudah menerima kasih agape itu ya, sebenarnya. Sehingga dengan kasih agape itu dia bisa menerapkannya. Kepada saudara, bagaimana menerapkan kasih agape itu dia? ya, Maka dia tidak akan melihat saudaranya itu dia hanya dalam batasan ikatan hubungan kekeluargaan, ya, menguntungkan atau tidak, tetapi dia melihat ada Kristus sebagai teladannya. Ada Kristus yang peduli dengan jiwa-jiwa, maka dia peduli dengan saudaranya. ya, Sehingga kasih agape akan mendorong orang yang telah diselamatkan itu, dia berani loh untuk bicara kebenaran kepada keluarganya, ya, mau anak, mau orang tua. Dia akan bicara kebenaran karena dia tahu bahwa Allah mengasihi. Allah sampai datang ke dalam dunia ini hanya karena kasihnya yang ya, besar. Maka dia akan membawa saudara-saudaranya sebagai jiwa-jiwa yang juga butuh kasih yang sama, butuh diselamatkan ya, oleh kasih Kristus itu. Bagaimana kemudian dengan saudara-saudara seiman sebagai sesama anggota gereja? Kita kepada hamba-hamba Tuhan, kita sesama hamba-hamba Tuhan, kita dengan jemaat, jemaat dan sesama jemaat. ya, Kita harus menyadari bahwa yang menjadi kepala gereja kita adalah Yesus Kristus. ya, Dia Allah yang punya kasih agape. Jika dia melihat kita ini manusia apa adanya, dan dia lihat kita dengan keadaan rupa bentuk kita, ya, bagaimana seharusnya? Yang kita terima itu adalah upah dosa dan itu ya, maut. Tetapi dia melihat kita sebagai jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. ya, Dia datang ke dunia dengan kasihnya yang besar. Dia beri keselamatan itu. Dia menebus kehidupan kita. Dan dia melihat kita ini adalah segambar dan serupa dengan dia. ya, Kita seperti biji mata Allah. Sangat penting. Maka ketika kita mau menerapkan kasih itu, ya, kasih yang agape kepada sesama anggota gereja, kita harus bicara tentang Allah. Dasarnya firman Tuhan. ya, Maka berbicara tentang kasih agape bukan selalu mau polo-polo,
baku dapat dengan sama anggota Ya, gereja, torang senyum, tidak sebatas itu. Tetapi ketika kita dapat mengorbankan kepentingan kita di atas kepentingan anggota gereja kita yang kelaparan, di saat kita tidak hanya sampai kata-kata atau tidak hanya sampai di doa juga, tapi bertindak untuk ya, orang-orang yang merasa terpinggirkan di dalam gereja. Ketika kita mengorbankan diri kita, materi kita, untuk memberi makan kepada anggota gereja kita yang juga butuh makan, supaya mereka lihat Kristus dalam hidup kita, dan mereka juga merasakan kasih yang agape itu, yang berkorban, yang tanpa syarat, tanpa membeda-bedakan itu. ya, Dan itu nampak kemanapun ya. Jadi mau saudara, tadi kan ada tuh saudara, ya, artinya tong saudara, satu keluarga. ya, Kemudian seiman atau juga siapapun itu, ya. termasuk makhluk ciptaan yang lain. Kita Oke, menunjukkan kasih seperti itu. ya. Saya tambahkan sedikit. Menarik sekali kata di bacaan kita ini yang di pasal ya ayat 7 ya atau ayat 8. Mm-mm. Bahwa dikatakan situ Allah itu adalah kasih. Ya, Ya, Allah adalah kasih. Itu artinya bahwa Allah naturnya memang kasih, betul. ya. Karena Allah adalah kasih, yaitu natur Allah, Dia kasih. Sehingga di Yohanes juga dikatakan dalam Injil Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengorbankan anak yang tunggal, Ya, supaya orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Lagi-lagi dasarnya kasih, dan kasih itu adalah Allah natur. Maka sebenarnya responnya tidak sulit kita menerapkan. Kesadaran itu yang harus kita betul-betul menyadari. ya, Dalam artian kesadaran kita harus kesadaran pertobatan. Dan kasih agape ini tidak ada di agama apapun. Ya. Jadi ketika Allah mengorbankan dirinya lewat kayu salib menebus setiap dosa-dosa kita, kita diselamatkan, dan itu tidak ada di agama manapun. Tidak ada Tuhan yang mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib menebus dosa ya, selain di dalam kekristenan, di dalam pengajaran firman Tuhan. Ya, ya, jadi ini perlu digarisbawahi. Ya, maka penerapannya kita hidup dalam pertobatan itu tidak akan sulit kita menerapkan atau mempraktekkan kasih Allah itu. Ya, karena sudah mengalami pertobatan dan kita mengalami kasih Allah itu, maka ya, tidak sulit kita untuk menerapkan. Kita tidak perlu pura-pura munafik untuk menampilkan kasih, ya, dengan senyuman, dengan perilaku kita, ya tidak ada kepura-puraan dan tidak ada ya, kemunafikan di dalamnya. Ya, kita tulus karena kasih itu kita menyadari bahwa kasih itu adalah Allah sendiri. ya. Ya, maka respon kita dalam ucapan syukur karena tong so tahu orang diselamatkan dan kita menerima kasih Kristus itu Yes. menebus setiap dosa-dosa kita, maka yang kita lakukan ya kita aplikasikan kasih itu dalam kehidupan kita, ya. Dan kasih ini menembus segala sesuatu, ya. Betul. Saudara seiman, sedaging, walaupun tidak seiman, menembus. Maka kita memberi kesaksian tentang kasih Kristus kepada orang-orang yang tidak seiman juga, Ya, ya. Itu wujud dari kasih Allah dalam pertobatan kita sebagai ucapan syukur, ya. Lagi-lagi sebagai ucapan syukur, bukan karena torang berbuat baik, ya, bukan torang beramal berbuat baik dan itu menunjukkan kasih menunjukkan kasih itu. Ini untuk balik keselamatan. ya, untuk keselamatan. Ini balik lagi ya. Karena kita sudah menerima kasih Allah itu, maka Betul. kita bersyukur dan kita melakukan kasih Allah itu Ya, karena kita jadi sudah jangan diselamatkan. sampai Ya, jangan pengajaran sampai ini jadi salah. ya, dan tidak ada di agama manapun selain dalam kekristenan, dalam ajaran firman Tuhan, ya, Betul kasih sekali. agape ini. Ya, Mungkin kasih yang lain bisa ada di agama lain, ya, kasih filia, kasih eros, ya, hmm, itu ada dalam agama yang diajarkan, tapi kasih agape tidak ada dalam ajaran manapun, ya, ya. Makanya ya kita bilang, jika ada yang menampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. ya, Itu wujud kasih Allah, ya. Itu wujud kasih Allah, kita ya. sadari itu. Oke.
Ya, saya bacakan yang paling terakhir, ini 1 Yohanes 4 ayat 16 di bagian bacaan hari ini. Ini bagus sekali ya. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Iya, Allah adalah kasih. Dia ulang kembali Rasul iya, Yohanes. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu jikalau kita mempunyai keberanian, percaya, dan seterusnya. Oh, Ibu Saudara yang diberkati oleh iya, Tuhan, hal ini mengantar kami pada akhir dari perenungan ini. iya, Kami memberi pesan kepada Bapak Ibu Saudara yang mempersiapkan khotbah, renungan untuk berbagi di kolom, di jemaat, di tempat Bapak Ibu Saudara melayani. iya, Sekali lagi, inti berita yang harus sampai kepada jemaat adalah Allah itu kasih. iya, Kasih Allah adalah kasih yang agape, tanpa syarat. Dan itu adalah hal yang sangat mendasar, harus kita tahu, yang luar biasa dikerjakan Allah kepada kita yang percaya kepadanya. iya, Sehingga Allah yang menyatakan dirinya secara khusus melalui firman, melalui Yesus Kristus, dia mau datang ke dalam dunia itu karena kasih agape. Ini sekali lagi tadi di garis bawahi adalah hanya ada di dalam kekristenan. iya, Maka berita ini dapat menjadi kekuatan dan penghiburan kepada jemaat di mana kita melayani. Allah mengasihi kita sekalipun kita berdosa. Dia mau mati untuk kita. Maka berita firman ini juga menjadi pengharapan kepada kita semua bahwa di dalam Dia kita punya kepastian keselamatan. Mengapa kita harus mengasihi, ini ucapan terima kasih kita? Karena Allah telah mengasihi kita. Bukan untuk mencapai keselamatan, tetapi karena Dia telah memberikan keselamatan itu kepada kita. iya, 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21 bacaan di hari ini menekankan pentingnya kasih agape dalam kehidupan kita orang percaya. Sekali lagi, Allah adalah kasih, dan sebagai anak-anaknya, sebagai pengikut Kristus, kita diajak melalui Rasul Yohanes dalam bacaan hari ini untuk dapat menerapkan kasih yang tanpa syarat ini. Pasal ini menegaskan bahwa mengasihi sesama itu bukti cinta kita, dan kita harus melakukannya dengan kesadaran bahwa kita telah terlebih dahulu dikasihi dengan kasih agape, kasih Allah yang sempurna. Harapannya dengan perenungan di hari ini melalui kami membagikan dengan mendiskusikan pertanyaan MTPJ, kami berharap bahwa ini dapat diteruskan kepada jemaat Tuhan. Kita sebagai pelayan khusus, mari kita menjadi teladan untuk mengasihi jiwa-jiwa, siapapun itu, apapun latar belakangnya, tanpa pilih-pilih. Sama sebagaimana Kristus mengasihi kita. Sebagai jemaat, kita mengaplikasikan firman ini dalam kehidupan yang mengasihi sebagai sesama anak-anak Tuhan. Entah itu saudara sedaging, saudara seiman, siapapun ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau adalah Allah yang mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak dapat membalas apa yang Tuhan buat bagi kami. Tetapi dengan hidup memuji dan memuliakan Engkau, itu yang mau kami buat. Sebagai tanda syukur kami untuk setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Engkau mau mati dan menyelamatkan kami. Terima kasih atas kebangkitan-Mu. Engkau memberi kami kepastian dan jaminan. Terima kasih Tuhan. Biar perenungan kami akan menolong setiap pendengar untuk dapat mempersiapkan khotbah dan pelayanan, untuk memuliakan Tuhan dalam kerja pelayanan. Tuhan tolong kami untuk menghidupi kasih sejati, kasih agape, kasih tanpa syarat, kemanapun kami pergi dan melangkah. Yang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan, suami Tuhan berkati, dan Tuhan berkati setiap pendengar supaya menerima kesehatan, anugerah kesembuhan dalam belas kasihan Tuhan. Dalam duka cita, dalam kesusahan hati, dalam pergumulan mencari pekerjaan, Tuhan berikan yang terbaik. Tuhan jawab doa-doa setiap pendengar dalam waktu dan kenan Tuhan. Terpuji namamu Bapa di sorga. Ini doa kami, syukur pujian hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, akhirnya tentunya terima kasih banyak sudah mengikuti kami dari channel ini. Semoga ini menjadi salah satu referensi dari Bapak Ibu Saudara dalam mempersiapkan khotbah ya. Hari ini saya pakai kaos, sebagai info ini kaos yang saya beli untuk membantu kemarin di waktu musim corona. Makanya tulisnya COVID-19 ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, akhirnya sampai jumpa. Ya, Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati.